Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Halimah Hasibuan NIM 2110200026. Hai kawan, aku punya info menarik nih. Teman-teman tahu nggak sih? Isu-isu yang hangat sekarang, yaps, betul sekali. Isu tentang putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara nomor 90/PO/21 tahun 2023 atau pada pasal 169 huruf Q Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Untuk itu mari kita ulas mengenai putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pergelaran nomor 90/21/23 pada pasal 169 huruf Q Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Oke, terlebih dahulu kita akan membahas kewenangan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, menerima, dan memutuskan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi atau MK telah menggelar beberapa sidang putusan uji material pada pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilihan Umum. Gugatan tersebut dilayangkan oleh beberapa pihak, mulai dari partai politik, kepala daerah, hingga mahasiswa. Pertama, perkara nomor 29/21/23 yang diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia atau PSI diwakili Direnganesa Jumaru, Dia Tunggal Esti Dedek Prayudi Antol Winda Prabowo, dan Eka Rahmaning Tias dan Mikhail Gorbachev. Permohonan ini diterima MK pada tanggal 9 Maret tahun 2003. Memohon ini MK mengubah batas usia minimal Capres-Cawapres menjadi 35 tahun. Gugatan ini diajukan karena ada beberapa alasan gugatan. Yang pertama, alasan pemohon ialah bahwa objek permohonan yaitu pada pasal 169 huruf Q Pemilu bertentangan dengan hak-hak konstitusional para pemohon yang diatur dan dilindungi oleh UUD tahun 1945. Pada pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945, Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945, dan pada Pasal 28D ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kedua, perkara nomor 51/21 tahun 2023 yang diajukan Partai Garuda diwakili Ketua Umum Ahmad Ridjo Sabana dan Sekjen Yohana Mustika sebagai pemohon, lalu Resmi Hardi dan Muhammad Malik Ibrahim sebagai kuasa hukum. Permohonan ini diterima MK pada tanggal 2 Mei tahun 2023. Pemohon ingin MK mengubah batas usia minimal Capres-Cawapres menjadi 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara. Gugatan ini diajukan karena ada beberapa alasan pemohon, yaitu yang pertama bahwa dalam rangka pemberdayaan parpol pada era reformasi dan sesuai dengan keinginan para penyusun perubahan terhadap UUD tahun 1945, maka salah satu sarana demokrasi dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden ditentukan melalui partai politik. Yang kedua, dengan ketentuan pasal 169 huruf Q Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 bertentangan dan potensi merugikan empat pemohon yang dijamin dan dilindungi dalam UUD tahun 1945. Selanjutnya, syarat tersebut diatur lebih lanjut dalam UU nomor 7 tahun 2017, namun demikian ketentuan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 khususnya pasal 169 grup Q mengatur syarat calon presiden dan calon wakil presiden berusia paling rendah 40 tahun berpotensi menghambat atau mereduksi hak konstitusional pemohon untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden yang berusia di bawah 40 tahun, padahal dalam proses perkembangan politik kebutuhan dan sistem presidensial saat ini serta mewakili pendapat dan aspirasi rakyat saat wajar dalam perkembangannya apabila parpol saat ini mencalonkan presiden dan wakil presiden meskipun di bawah 40 tahun.
Ketiga, perkara nomor 55/21/2023 yang diajukan Wali Kota Bukit Tinggi Farma Safar, Wakil Bupati Lampung Selatan Pandu ke Sungai Dawangsa, dan Wakil Gubernur Jawa Timur Listianto Darto. Mereka memilih Maulana Bumaran dan Munatsir Mustaman sebagai kuasa hukum. Permohonan ini diterima pada tanggal 5 Mei. Pemohon ingin MK mengubah batas usia minimal Capres-Cawapres menjadi 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara. Gugatan tersebut diajukan karena ada beberapa hal. Yang pertama, bahwa syarat-syarat untuk menjadi Capres dan Cawapres diatur dalam UU 7 tahun 2017, khususnya dalam ketentuan pasal 169, di mana salah satu syaratnya ialah merupakan warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri. Bahwa para pemohon sebagai perorangan WNI telah memenuhi persyaratan sebagai Capres dan Cawapres, namun menjadi tereduksi dan dilakukan karena para pemohon tidak dapat maju sebagai Capres dan Cawapres mengingat para pembangunan berusia di bawah 40 tahun, padahal pemohon memiliki potensi dan pengalaman sebagai penyelenggara negara yang menjalankan fungsi eksekutif, yaitu sebagai wali kota, bupati, wakil gubernur, dan wakil bupati. Oleh karena itu, perkara nomor 55/21 tahun 2023 yang diajukan Wali Kota Bukit Tinggi dan kawan-kawan harus diubah batas usia Capres dan Cawapres atau memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara. Keempat, perkara nomor 90/21/2023 yang diajukan seorang mahasiswa bernama Almas Sekip Birura. Ia memilih Arif Sodi Utomo Kurniawan dan kawan-kawan sebagai kuasa hukum. Permohonan ini diterima MK pada 3 Agustus tahun 2023. Memohon ingin MK mengubah batas usia minimal Capres-Cawapres menjadi 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi, kabupaten, atau kota. Gugatan tersebut diajukan karena ada beberapa alasan. Yang pertama, bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam kedudukan hukum dan kewenangan mahkamah sebagai diuraikan di atas adalah merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari perlindungan ini. Yang kedua, bahwa keberadaan objek permohonan jelas-jelas merupakan suatu bentuk pelanggaran moral, sebab hal tersebut menciptakan diskriminasi dari perbedaan golongan umur yang mengakibatkan tercederanya satu golongan kelompok umur yang seharusnya diberikan kesempatan yang sama sesuai dengan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Karena alasan di atas, maka Almas mengajukan permohonan agar MK mengubah batas usia minimal Capres-Cawapres menjadi 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Kelima, perkara nomor 91/21/2023 yang diajukan oleh mahasiswa Arkan Wahyu Radia memberikan kuasa kepada Arif Sodi Utomo Kurniawan dan kawan-kawan. Permohonan ini diterima MK pada tanggal 4 Agustus tahun 2023. Pemohon ingin MK mengubah batas usia minimal Capres-Cawapres menjadi 21 tahun. Gugatan tersebut diajukan karena ada beberapa alasan pemohon. Yang pertama, bahwa peran anak muda dalam memimpin berbagai pergerakan-pergerakan besar di Indonesia menunjukkan bahwa secara historial negara kita telah mencapai hal-hal besar yang disebabkan oleh perjuangan pemuda. Yang kedua, bahwa kualitas dan kompetensi kepemimpinan tidak berkorelasi dengan usia seorang pemimpin. Kualitas kepemimpinan seorang lebih dapat terlihat dari pengalaman kepemimpinannya. Selama ini bisa jadi seseorang dengan usia 40 tahun atau lebih memiliki pengalaman yang minim dalam kepemimpinan dibandingkan dengan seseorang yang berusia lebih muda yang berusia di bawah 40 tahun. Keenam, perkara nomor 90/2021 tahun 2003 yang diajukan oleh Melissa Militia Kristi Tarandung sebagai pemohon memilih Irwan Musk sebagai kuasa hukum. Permohonan ini diterima MK pada tanggal 7 Agustus tahun 2023. Pemohon ingin MK mengubah batas usia minimal Capres-Cawapres menjadi 25 tahun.
Gugatan tersebut diajukan karena ada beberapa alasan pemohon. Yang pertama, pemohon bahwa dari ketentuan pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilihan Umum dapat dipastikan bahwa pemohon meskipun sama-sama WNE yang masih berusia di bawah 40 tahun pun memiliki hak dipilih dan memilih dalam pemilihan umum. Yang kedua, bahwa kerugian konstitusional pemohon tersebut bersifat potensial yang menurut penerangannya wajar dapat dipastikan akan terjadi karena pemohon yang belum berusia 40 tahun sudah tentu terhalang menjadi calon presiden dan calon wakil presiden, padahal menurut hukum pemohon adalah WNI telah berusia dewasa dan memiliki hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum. Dan yang terakhir adalah yang ketujuh, yaitu dalam perkara nomor 150/21/2023 yang diajukan oleh warga bernama Sufianto Sutono dan imam permohonan ini diterima MK pada tanggal 18 Agustus tahun 2023. Pemohon ingin MK mengubah batas usia capres dan cawapres menjadi 30 tahun. Dari gugatan-gugatan tersebut, Mahkamah Konstitusi menolak beberapa permohonan, yaitu pada perkara nomor 29, nomor 51, nomor 55, nomor 91, nomor 92, dan nomor 105, sedangkan pada perkara nomor 90 MK mengabulkan permohonan yang diajukan oleh mahasiswa Universitas Surakarta yang bernama Alma Sakit Biru dalam perkara 90/21/23. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi atau MK mengabulkan sebagian permohonan yang menguji pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Undang-Undang Pemilihan Umum atau Pemilu, di mana dalam permohonannya alamat meminta Mahkamah Konstitusi atau MK mengubah batas usia minimal calon presiden atau calon wakil presiden menjadi 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai kepala daerah. Dalam keputusan yang dibuat Mahkamah Konstitusi yang mengubah Undang-Undang Nomor Perkara 90/21/2023 atau pada pasal 169 huruf Q tentang Undang-Undang Pemilihan Umum atau Pemilu terdapat atau memuat menuai pro dan kontra, salah satunya yaitu menurut Hakim Konstitusi Arief Hidayat ada 3 kosmologi negatif pengujian syarat usia capres-cawapres, yaitu yang pertama, penjadwalan sidang terkesan lama dan ditunda proses persidangan pasca persidangan perbaikan permohonan menuju pemeriksaan persidangan dengan agenda mendengarkan keterangan DPR dan Presiden terlalu lama. Kedua, pembahasan dalam rapat permusyawaratan hakim atau RPH dalam RPH yang berlangsung 19 September tahun 2023 untuk pengambilan putusan terhadap perkara nomor 29/21 tahun 2023, perkara nomor 51/21/23, dan perkara nomor 55/21/23, tetapi dalam pemutusan atau pemeriksaan nomor perkara yang di atas ketua sekaligus Hakim Konstitusi Anwar Usman tidak hadir, oleh karena itu terdapat kekeliruan dalam pemutusan perkara yang 3 di atas sehingga tidak terdapat prosedur atau tidak disesuaikan dengan prosedur persidangan. Ketiga, Aris mencatat perkara 90/21/23 dan perkara nomor 91/21/23 diajukan oleh pemohon yang berbeda, tapi kuasa hukumnya sama. Kuasa hukum mencabut atau menarik kedua permohonan itu melalui surat tertanggal 26 September tahun 2023. Surat itu diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi atau MK pada Jumat 29 September tahun 2023 dan sehari berikutnya. Oleh karena itu, tentunya kita harus menghormati putusan yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi terkait pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atau dalam perkara nomor 90/21/2023. Tentunya dalam memeriksa dan memutuskan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945 oleh
Karena itu Mahkamah Konstitusi harus bersikap konsisten, artinya sikap positif ini perlu ditunjukkan sebagai bentuk kenegarawanan dan penerapan prinsip keadilan, mengingat bahwa MK sebagai pengawal konstitusi yang independen dan jauh dari kooptasi atau kekuatan dan kepentingan politik jangka pendek dari pihak manapun, baik dari luar maupun dari dalam. Yang kedua, seharusnya Mahkamah Konstitusi atau MK dalam mengambil keputusan harus berdasarkan dari aspek prosedur, di mana Mahkamah Konstitusi atau MK di dalam melakukan persidangan harus sesuai dengan prosedur persidangan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks you for watching.